Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung. Pendiri salah satu ojek online itu bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2024. Keterangan Nadiem dibutuhkan penyidik Kejaksaan Agung untuk mengonfirmasi sejumlah temuan penyidik dalam penangkapan dan penggeledahan kediaman sejumlah mantan staf khususnya. Perkara ini berkaitan dengan bantuan laptop, modem, dan proyektor bagi sejumlah sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Proyek pengadaan senilai hampir 10 triliun rupiah itu diduga memaksakan spesifikasi operating system Chrome atau Chromebook. Padahal hasil uji coba pada 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran karena belum seluruh wilayah Indonesia terkoneksi kekuatan internet yang sama. Diduga ada pemufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis untuk tetap menggunakan spesifikasi laptop Chromebook. Jadi udah masuk. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung, sudah ada rekan kami, Basudiwa Supraja, dan juru kamera Rahmat Aminuddin di sana. Diwa, selamat siang. Bagaimana proses pemeriksaan di sana? Tadi apakah ada pernyataan dari Nadiem sebelum masuk ke dalam gedung Kejagung atau seperti apa informasi di sana, Diwa? Ya, selamat siang Said. Saat ini memang mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim telah tiba di lokasi gedung Bundar Kejaksaan Agung pada hari ini sekitar pukul 9 kurang lebih 9:05 waktu Indonesia Barat. Dan memang tadi dari kami pantau juga jika dihitung dari penjadwalan Kejaksaan Agung yang dijadwalkan pada 9:00 waktu Indonesia Barat, artinya Nadiem tiba di lokasi juga cukup on time. Dan tadi juga kami melihat berdasarkan pantauan Nadiem tiba di lokasi bersama beberapa kuasa hukumnya. Namun kami juga tidak melihat adanya kehadiran dari pengacara kondang Hotman Paris yang juga ikut menemani Nadiem Makarim. Namun tadi juga kami melihat ada beberapa kuasa hukum, diantaranya ada Ali Nurdin, yang mana mereka juga membawa tas warna hitam yang kami juga masih belum mengetahui apa isi dari tas tersebut. Dan tadi juga kami melihat Nadiem langsung memasuki ruangan begitu ya, langsung memasuki ruangan pemeriksaan dan tidak memberikan sepatah kata pun kepada media sebelum memasuki ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung. Sebagaimana diketahui juga memang dalam pemeriksaan kali ini Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang terjadi di Kemendikbudristek pada periode 2021-2022 lalu. Di mana juga memang pada kali ini Nadiem diperiksa sebagai saksi sebagai kapasitasnya sebagai menteri pada saat itu yang menjabat, dan juga Nadiem juga memiliki peran penting dalam proses perencanaan ini, di mana pada saat itu juga adanya pengadaan atau realisasi Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Dan kasus dugaan korupsi ini juga baru ditetapkan ke tingkat penyidikan pada 20 Mei 2025 lalu, di mana saat ini juga memang belum ditetapkan dari Kejagung sendiri adanya tersangka dari kasus ini, di mana sebelumnya Kejagung juga sudah memanggil sekitar tiga mantan staf khusus dari Makarim yang diperiksa juga sebagai saksi. Di antaranya yakni dan juga Ibrahim Arif. Namun salah satu dari ketiga mantan staf khusus Nadiem tersebut, yakni Juristan, belum memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung, yakni dia juga sudah mangkir 3 kali dalam panggilan Kejagung secara beruntun. Dan jika kita bisa membahas terkait kronologi dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini, memang sebelumnya pada 26 Mei 2025 lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan pihaknya melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dari pengadaan laptop Chromebook dari Kemendikbudristek pada periode 2021-2022, dan di mana ini pengadaan ini memakan biaya sekitar 9,9 triliun, dan memang dijadwalkan ada sekitar 28
saksi yang rencananya akan diperiksa oleh Kejagung pada dugaan kasus korupsi kali ini. Namun sejauh ini kami juga masih menantikan apakah nanti akan ada tersangka yang ditetapkan dari Kejagung pada kasus dugaan korupsi Chromebook laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada periode 2021-2022. Kembali ke Anda, Said. Baik, Diwa, tidak ada keterangan begitu ya dari Nadiem Makarim tadi karena masuk berlangsung cepat begitu. Namun Diwa, apakah Anda mendapatkan informasi misalnya mungkin dari pihak Kejagungnya? Apakah ada pernyataan berkaitan dengan pemeriksaan hari ini? Dan jika ada informasi juga sebenarnya seberapa jauh keterlibatan Nadiem Makarim dalam kasus ini? Kalau ada informasi yang Anda dapatkan, Diwa. Ya, Said, memang sejauh ini sudah berlangsung berarti sekitar 2 jam lebih pemeriksaan Nadiem Makarim berlangsung di Kejaksaan Agung. Namun belum ada pernyataan resmi dari Kejagung terhadap rekan-rekan media yang disampaikan hingga detik ini. Kami juga masih menantikan apakah sidang lanjutan ini, pemeriksaan lanjutan ini akan berlangsung seperti apa. Dan memang jika kita menarik pada kasus Nadiem Makarim pada kali ini, memang jika mengacu pada pernyataannya sebelumnya, Nadiem sendiri menyatakan siap dan siap diperiksa dan juga siap mendukung Kejaksaan Agung untuk mengungkap dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kemendikbudristek pada periode 2021-2022 tersebut. Dan sejauh ini apakah masih ada keterlibatan Nadiem dalam kasus tersebut, kami juga masih menantikan kabar terkait detailnya, apakah nanti akan ditetapkan tersangka pada pemeriksaan kali ini atau tidak. Kembali ke Anda, Said. Baik, Diwa, kita akan nantikan seperti apa jalannya pemeriksaan dan hasilnya seperti apa nanti. Apakah Nadiem ini terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka? Kita akan tunggu jawabannya setelah pemeriksaan nanti. Terima kasih, Diwa dan juru kamera Rahmat Aminuddin melaporkan langsung dari Kejagung. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Pemirsa, dugaan korupsi